Siapa bilang beternak bebek hanya bisa dilakukan di desa? Di kota justru beternak bebek bisa sukses dilakukan dengan hanya lahan yang terbatas. Seperti salah satunya di Tangerang Selatan yang satu ini. Praktik urban poultry farming atau ternak unggas di perkotaan sukses diterapkan Muhammad Syaugi, salah satu warga Pamulang, Tangerang Selatan. Bisnis ternak bebek ini ia mulai sejak 1,5 tahun yang lalu. Berawal dari satu kandang berukuran 80 meter persegi, kini telah sukses menjadi 3 kali lipat. Syaugi mengaku untuk menjalankan bisnis ini tidak memerlukan keahlian khusus. Bahkan ia dan dua rekannya bukan berlatar belakang bidang peternakan. Yang terpenting adalah kemauan yang tinggi. Bebek pedaging hibrida dipilih karena proses panennya yang cepat serta tidak membutuhkan lahan yang luas. Kita memilih bebek hibrida karena masa panennya sangat singkat. Usia 40-45 hari itu sudah dipanen dengan bobot bebek sendiri sekitar rata-ratanya 1,9 sampai 2 kilo. Nah, sedangkan kalau bebek lokal itu umurnya lebih panjang, bisa 2 bulan sampai 3 bulan lebih baru bisa dipanen. Packing itu kita kendalanya di suplai DOD-nya, bibitnya. Nah, akhirnya kita pilih bebek hibrida ini. Nah, perawatan bebek pedaging hibrida bisa dibilang cukup sederhana. Tidak membutuhkan kolam berenang atau mengirimnya ke alam terbuka. Cukup di dalam kandang dengan pasokan pakan dan minum yang terpenuhi. Nah, sekarang ini saya sama Pak Wahyudin, salah satu perawat bebek ya Pak ya, lagi ngasih makan bebek dewasanya nih. Ini dalam satu hari dikasih makannya 2 kali ya Pak, pagi dan sore. Dan pakannya ini sekali masih makan untuk bebek dewasanya bisa sampai 100 kg. Nah ini pagi kita kasih makan tahap pertama ya Pak ya, kita habiskan ini semua Pak. Polusi bau merupakan salah satu hal yang penting diperhatikan dalam beternak konsep ini. Nah ketika sudah dipanen bebeknya, sudah dijual, maka sekam dan kotorannya ini kita aduk-aduk, kita campurkan ya Pak ya, supaya lebih tercampur lagi. Kemudian kandangnya menjadi lebih bersih, kita diamkan selama 3 hari ya Pak, selama 3 hari. Kita semprot-semprot untuk mengurangi bau dari kotoran itu. Nah, kalau sudah 3 hari seperti ini, baru kita masukkan ke dalam karung untuk kemudian dijemur lagi 5 hari, kemudian bisa dijadikan pupuk tanaman. Jadi semua yang ada di dalam kandang ini, dari mulai bebeknya hingga kotorannya, bisa bermanfaat dan jadi cuan. Terbilang sukses dan balik modal cukup cepat, Syaugi menceritakan modal awal bisnis adalah 50 juta rupiah. Dalam satu periode panen 40-45 hari terjual 700 ekor bebek. Perolehannya mencapai 30 hingga 35 juta rupiah. Biaya perawatan dan operasional sebesar 20 juta rupiah, sehingga keuntungan bersih yang diraup ialah sebesar 10 sampai 15 juta rupiah. Meski demikian, dalam praktik urban poultry farming sempat mengalami kendala. sempat kejadian juga sampai kita harus didatangi oleh ketua RT, RW dari kelurahan dan kecamatan. Nah itu juga memang kendala kita adalah posisinya di Tangerang Selatan belum ada izin untuk peternakan. Nah kita jelaskan bahwa ini sistemnya urban, kita akan meminimasi polusi itu. Nah kita dikasih waktu sekitar 3 bulan, 4 bulan untuk meminimasi bau dan warga menyetujuinya gitu loh. Terlepas dari kelemahan tersebut, dosen teknologi dan manajemen ternak Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Danang Priambodo mengatakan, beternak itik atau bebek cocok diterapkan dalam urban poultry farming. Menurut saya sebetulnya cocok juga ya. Pertama kalau bicara unggas ya, termasuk itik itu kan hewan yang tidak terlalu besar. Jadi tidak terlalu membutuhkan lahan yang besar, terlalu banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau bicara itik juga, itik pedaging atau itik hibrida, ini pemeliharaannya cukup singkat, Mbak. Jadi di umur 30 sampai dengan 40 hari itu sudah bisa dipanen. Danang menambahkan, manfaat terkecil yang dirasakan peternak ialah terjaganya sumber pangan dengan kualitas terbaik. Efek jangka panjangnya, apabila terdapat beberapa peternakan dalam satu lingkungan, maka tempat tersebut dapat menarik minat wisatawan sebagai wisata edukasi urban poultry farming. Kutipan Foodie, Imam Muhairib, Jakarta.